Tuhan nih, ini Tuhan senior, ini junior. Makanya disebut dia Allah Bapa, Allah tertinggi. Ini artinya Bapak, tertinggi. ini Bapak, ini Allah Yesus. Ini Bapak, ini Yesus. Makanya Yesus disebut Allah anak. Oh, ini Tuhan anak, ini Tuhan Bapak. Iya, Tuhan Bapa artinya Tuhan tertinggi. Pernah nggak dia kemudian ketemu setimpal begini? Pernah nggak? Atau begini terus dia? Tidak. Atau begini? Namanya anak. Oh, jadi dia begini saja, nggak bisa dia menyatu begini. Jadi, Selamanya makanya gini. Jadi Tuhanmu yang lebih Bapaknya tinggi, Yesus satu di bawah begini. Nah, begini dia. Iya. Dia selalu di atas, Iya. yang satu di atas, yang satu di bawah. Iya. Begini. Bisa nggak begini? Iya. Bisa nggak begini? Ya nggak pernah Yesus di atas. Oh, nggak pernah. Jadi dia begini terus. Pokoknya Bapaknya Yesus lah yang paling tinggi. Jadi gini. Makanya disebut Jadi kalau dia, Bapaknya Yesus lah jadi Tuhan kalau dia tertinggi. berjalan begini, tidak pernah dia Bukan sama-sama begitu seiringan logikanya, kawan. begini. Nggak usah kau lari, kawan. Tidak pernah begini, serius tapi saja, dia ya. begini. Begini dia. Jadi, Tuhanmu itu begini. Yesus salah seorang Tuhan, maksudnya salah seorang pejabat surga. Ya, Siapa ini pejabat surga kita tertinggi? gambarkan. Ialah Yahweh. Ini Tuhan senior, ini Tuhan junior, iya kan? Nah, jadi Ya. kalau dia jalan, dia begini, begini. Jadi lari penjelasannya. Coba gini, Kan Tuhan bayangkanlah senior. Prabowo Nah, tertinggi. ini Tuhan senior. Gibran. Lama-lama Tuhan senior bawahnya. Apa balik gimana ke sini. jalan Gibran sama Pak. Tuhan senior, gitu. Kehabisan nakal dia. Kehabisan nakal dia. Kehabisan nakal dia. Ya, Jadi gimana itu? Jadi Gimana? di Ini surga Tuhan Bapa, ada banyak pejabat ini Tuhan surga. Anak. Tuhan Anak ini banyak. Itu kan yang kau Cek, 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 gambarkan cek, kan cek, cek. hierarki. Sekarang kan yang mau kau jelaskan Gitu kan? ada hierarki. Hierarki arti hierarki tingkatan. Karena setiap Iya, Tuhanmu yang senior Iya, di atas, Tuhan Bapak di atas, Tuhan Anak di Iya, bawah. ada kekuasaannya. Masih ada nggak Tuhan di bawahnya? kekuasaannya. Masih ada nggak Tuhan di bawahnya? Para malaikat surga. Masih. Oh, jadi ini Bapak, ini Anak, ini malaikat. Malaikat. Begitu. Nah, terus kamu Iya, posisimu para di mana? nabi Di sini. Kemudian lagi para nabi kudus. Ini Para Bapak, nabi kudus. ini Bapak, ini Anak, ini malaikat. Kamu di sini, Ya. di sini. Oh, kamu di KTA. Wah, jadi gini, artinya kan Bahaya kesimpulannya sekali gini. ini konsep Tuhanmu. Yang di Musa Quran pasti bukan Musa Bibel. Kenapa lari ke situ lagi? Kita berbicara Artinya mengenai kan dari Tuhan. situ tergambar jelas. Tuhan bahwa senior surga di ada atas. kerajaan surga. Tuhan Kerajaan Anak di surga bawah. itu Pejabat malaikat di bawahnya maksudnya lagi. Itu maksudnya ke dalam Di bawahnya lagi. Kamu di bawahnya. sama kayak gini. Jelaskan, dengarkan dulu gini. Sama kayak Prabowo bandingkan dengan Gibran. Apakah posisi badan Gibran di bawah posisi badan Prabowo? Tidak. Tetapi kenapa Gibran disebut di bawah Prabowo? Itu namanya di dalam kekuasaan. Paham artinya bahwa dalam kekuasaan? Ini Bapak. Ini Anak. Ya kan udah nampak ya. Begini. Beginilah kualitas Nabi Juma ya. Begini. Iya ya, udah jelas ya. Bagaimana? Ya, jadi yang jelas Ini Tuhan Bapak. Ini Tuhan Anak. Terus Roh Kudus di mana? Roh Kudus. Roh Kudus di mana? Selamat siang Bang Jumang. Roh Kudus itu bukan persona. Roh Kudus bukan persona, kawan. Tuhan Bapak, Tuhan Bapak, Tuhan Anak. Tuhan Roh Kudus di mana dia? Roh Kudus bukan persona, bukan Allah Tritunggal. Roh Kudus bukan persona, Tuhan atau Bapa. bukan Allah Tritunggal. Tuhan Anak. Selamat siang Bang Jumang. Gimana ceritanya? Iya, siang. Aduh, parah ini.
Parah, parah, parah. Gimana Bang ini Zuma konsepnya ini Kristen ini gimana? sehat-sehat Tuhan terus Bapa, ya. Tuhan Anak. Sehat, alhamdulillah. Jadi pegel sendiri tanganku. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya gimana bang? Pakai konsep ini juga enggak kan? Enggak. Enggak Ini lah bapak, bang. ini anak. Enggak pakai Oke, konsep oke. Kita itu. tinggal itu berarti. Oh, oh. Oke bang. Aduh. Gimana? Ini loh bang Zuma. Bisa buka tentang- kameranya? Ah. Aduh. Bisa buka Mana ya kamera? bang Zuma? Jangan lah Buka bang aja dulu Zuma. kameranya bang. Kenapa bisa? Kan bukan jurus kayak begini kan? Ya Bukan. enggak sih. Enggak sih. Ah. Oh iya udah. Hanya enggak enak aja. Jurus kalau- bango makan onde-onde. Ayo buka kameranya bang. Jurus bango makan onde-onde kata kawanku. Lucu juga Susah gua bang masak kalau ya. dibuka. Buka aja nggak apa-apa pun. Kan kita sama-sama jantan. Tidak masalah. Ini lagi belum siap ini bang. Siap. Oh udah aku pakai sarung aja lah. Bukalah kameranya sahabatku, saudaraku, supaya kita menjelaskan konsep salib itu seperti apa. Terus kemudian Kristus yang dijanjikan Tuhan kepada Bani Israel itu kayak mana kan gitu. Ini loh bang, mau nanya ini orang banyak korban Kristus palsu ini. Maksudnya gimana ini bang? Jadi gini saudaraku, ketika Yesusnya menerangkan di dalam kitab saudara terkait dengan kuasa kegelapan, dan juga Yesus bercerita tentang iblis yang dilemparkan keluar. Ada sebuah keadaan di mana kami umat Islam diajarkan bahwa di luar Islam yang mereka sembah itu adalah iblis. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Jadi yang kalian sembah menurut Al-Quran itu adalah iblis yang durhaka. Nah, saya ingin membuktikan kebenaran Al-Quran saya ini. Banyak orang yang sudah mengakui bahwa salib itu adalah rencana iblis. Kalau Iya, betul. iblis sudah merencanakan penyaliban, berarti ada yang diinginkan oleh iblis di situ untuk digapai, untuk diraih agar iblis mendapatkan banyak pengikut. Nah, ada sinyal yang diberikan oleh Yesus di dalam Bible. Apa itu? Ketika Yesus diuji di dalam Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Apa kata iblisnya, Bang? Yesus, segala kemegahan akan aku berikan kepadamu, kemegahan bumi, jika kamu menyembah aku. Sebab aku iblis berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, dari paparan ini, dari data iblis ini, dapat disimpulkan bahwa iblis berkuasa memberikan kuasa tersebut kepada siapapun yang iblis kehendaki. Karena memang saudara, di dalam kitab Ayub misalnya, Ayub 1 nomor 2, di situ diterangkan bagaimana Tuhan sendiri berfirman kepada iblis untuk turun ke bumi iblisnya agar menguasai Nabi Ayub. Jadi iblis itu ketika dia mengatakan kepada Yesus, aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, di dalam kitab Ayub 1 nomor 2, ternyata iblis memang diberi kewenangan oleh Tuhan. Kemudian Anda dapat melihat di dalam kitab Wahyu, kitab Wahyu 12 nomor 9, kemudian di dalam 1 Korintus 2 nomor 8, bahwa yang disebut penguasa dunia itu adalah iblis. Dan Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 30 juga mengatakan penguasa dunia itu adalah iblis. Nah, sekarang permasalahannya adalah orang yang keluar dari kubur itu, Bang. Orang yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu mengatakan, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi.
Ada satu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan kepada saudara, termasuk teman-teman muslim yang ada di bawah. Di dalam kitab saudara 1 Yohanes 5 nomor 19. Apa yang dikatakan di sana? Di 1 Yohanes 3 nomor 15 itu, nomor 19 itu dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan. Kita berasal dari Tuhan. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Saya ulang lagi. 1 Yohanes 5 nomor 19. Seluruh dunia di bawah kuasa iblis. Jadi kuasa iblis itu adalah menguasai dunia. Jadi iblis itu adalah penguasa dunia. Sepakat kita ya? Berdasarkan 1 Yohanes 5 nomor 19, penguasa dunia adalah iblis, betul? Karena saya sih Bang, kalau tentang itu saya tidak sepakat. Karena Tapi itu dalil di Bible. Itu dalil di Bible. Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 30, penguasa dunia ini adalah iblis. Itu satu, itu harus dicatat itu. 1 Yohanes 5 nomor 19, iblis adalah penguasa dunia. Oke, iblis adalah penguasa dunia. Lalu di mana dikatakan iblis itu penguasa langit? Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, uranon. Uranon itu bisa berarti langit. Uranon itu bisa berarti awan, bisa berarti angin. Nah, di dalam Efesus 2 nomor 2, ternyata iblis itu juga adalah penguasa langit. Iblis adalah penguasa langit. Efesus 2 nomor 2. Iblis adalah penguasa dunia. Yohanes 14 nomor 30, 1 Yohanes 5 nomor 19. Yang keluar dari kubur, Matius 28 nomor 18, dia berkata, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu siapa? Tadi saya kasih data, penguasa langit adalah iblis, Efesus 2 nomor 2, penguasa bumi adalah iblis, Yesus sendiri yang mengatakan, Yohanes 14 nomor 30, yang keluar dari kubur mengaku, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu siapa Bang? oke Bang, saya jawab Siapa ya. penguasa langit dan bumi? Iya, silakan. Kalau kan saya kan sudah jujur bahwa itu sih saya tidak bisa menjawabnya karena pengalaman saya tidak sampai ke sana. Jadi sebenarnya mulai apa ini Bang? Ada pertanyaan dalam pola pikir saya. Iya. Sebenarnya yang benar ini ya di mananya sebenarnya? Memang saya berpikirnya banyak yang terjadi, banyak apa. Jadi saya analisis sendiri dalam pola pikir saya, kok begini ya. Jadi saya ingin mau bertanya sama Abang, semalam saya nonton itu Yusuf sama Yosef. Itu sebenarnya di dalam Al-Quran, di dalam agama Abang itu sebenarnya yang disalibkan di Al-Quran itu siapa sebenarnya? Orang yang diserupakan bagi yang menyalibkan. Bukan apa ini? Tuhan Yesus ini. Bukan manusia suci. Ini. Bukan manusia suci, bukan. Tetapi orang yang diserupakan dengan manusia suci tersebut. Okay. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak menyalib, mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib, melainkan yang mereka bunuh, yang mereka salib itu adalah orang yang diserupakan bagi mereka.
Artinya Al-Quran pun mengakui bahwa ada penyaliban, ada pembunuhan. Al-Quran mengakui itu. Tetapi yang dibunuh ini bukanlah Nabi manusia, Nabi suci Isa alaihissalam. Nah ternyata di dalam kitab saudara, yang disalib itu adalah penguasa langit dan bumi. Sementara penguasa langit dan bumi itu adalah Sibilis Isis. Coba Anda baca 1 Yohanes 5:19. Iblis adalah dia yang menguasai seluruh bumi. Itu iblis. Apakah itu betul? Yesus mengiyakan. Yohanes 14 nomor 30. Penguasa bumi ini adalah iblis. Nah, yang keluar dari bumi hari ketiga itu mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Berarti dia adalah S. Itu nggak bisa dipungkiri. Berarti kalau itu betul, saudara, berarti yang selama ini Anda sembah S yang Anda sembah selama ini. Pantas aja nanti ketika kalian bertemu dengan Yesus, Yesus mengatakan kalian adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kata Tuhanku nih, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh bagi dia, bagi mereka. Dan pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh dia yang mereka sembah selain daripada aku. Buktinya Matius 7 nomor 22, 23. Apa yang mereka sembah selain daripada aku, kata Allah, akan menjadi musuhnya. Yesus berkata, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Al-Quran benar. Ternyata kalian menjadi musuh Yesus. Sementara kalian sibuk menyembahnya, tapi nanti menjadi musuhmu. Al-Quran sudah menjelaskan itu. Kenapa bisa itu terjadi? Wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Disebabkan karena kalian menyembah iblis yang durhaka. Bisa nggak iblis itu kemudian datang mengaku Yesus? Bisa. Kata siapa? Kata Yesus. Bisa nggak penyesat itu datang memalsukan diri Yesus? Bisa. Kata siapa? Yesus. Di mana Yesus mengatakan bahwa penyesat bisa mengaku sebagai dirinya? Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, 8, 9, nomor 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Iblis bisa datang memakai namanya. Lukas 21 nomor 8. Iblisnya datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Jadi Al-Quran menarasikan kemudian, inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Orang-orang yang tidak beriman, bagi mereka dijadikan iblis itu sebagai Tuhan. Dan itu Petrus juga katakan. Di mana Petrus mengatakan itu? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Jadi yang kalian sembah ini siapa? Oke, saya mau bertanya satu lagi Bang ya. Silakan. Ciri tentang Al-Quran ini, ciri-ciri Isa Al-Masih itu di dalam Al-Quran, apakah seperti Yesus ini atau yang dimaksud di situ atau bagaimana? Kalau ciri-ciri secara biologis kami tidak diajarkan. Tapi secara akidah, secara ajaran, konsep, tatanan, jalan, keselamatan, dan kehidupan yang diajarkan Nabi Isa alaihissalam jelas terekam, ani abudullah rabbi wa rabbakum. Mereka diminta oleh Isa alaihissalam untuk menyembah kepada Allah dan mentaati dirinya. Atiullah fattakullah wa atiun, kata Nabi Isa alaihissalam. Apa itu? Takutlah kalian kepada Allah. Makanya Yesus mengatakan dalam Bible, maukah aku ajarkan kepadamu kepada siapa engkau harus takut?
Takutlah kepada Dia. Takutlah kepada Dia yang mampu membunuh jasad dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Fattakullah, kata Nabi Isa, takutlah kepada Allah, wa ati'un, dan taatlah kepadaku bahwa aku ini adalah Rasul utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah kalian mengenal aku sebagai Rasulullah. Nah, itulah imannya umat Islam. Oke, saya kira memang berat teman-teman sekalian, karena terlanjur mereka mengimani yang keluar dari kubur itu Tuhan, karena Dia berkuasa langit dan bumi, dan ternyata yang mengaku telah diberi kuasa langit dan bumi itu adalah, berdasarkan Bible, 1 Yohanes 5 nomor 19, penguasa bumi adalah iblis. Berdasarkan Bible, Efesus 2 nomor 2, penguasa langit, awan-awan, udara, cakrawala, atmosfer, itu adalah iblis. Pernahkah Yesus selama Dia penginjilan mengaku, kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi? Tidak pernah. Yesus malah mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Biiznillah. Tapi aku mampu membangkitkan orang mati. Biiznillah. Aku mampu membentuk tanah liat, lalu kutiupkan, lalu dia hidup seperti burung. Biiznillah. Aku mampu membuat orang buta melihat. Biiznillah. Aku mampu membuat orang lumpuh berjalan. Biiznillah. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah Rasulullah. Subhanallah. Berbahagialah kalian saudara-saudara muslim, non-muslim yang hidup di zaman para apologet Islam itu hadir. Kasihan mereka yang sudah meninggalkan dunia ini tanpa mendengarkan pencerahan-pencerahan para apologet Islam yang mendalami Bible tanpa ada bayaran, tanpa tendensi perpuluhan dan seterusnya. Bahagialah kalian yang hidup berdampingan dengan kami para apologet Islam ini. Karena kalian bisa mendapatkan kajian-kajian tentang Bible, kajian terkait dengan misi kedatangan Yesus kepada Bani Israel, dan pengajaran Yesus terkait adanya penyesat yang hadir di tengah-tengah kaumnya dengan memakai namanya, dan juga terkait dengan penyesat yang banyak kemudian menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus. Kalian semuanya bisa mendapatkan pencerahan dan kajian-kajian itu dari kami para apologet Islam tanpa kalian dipungut biaya sedikit pun. Oke, silakan saudara naik, non-muslim. Selamat siang dulu nih Bang Juma. Siang. Anda tidak nampak di sini. Buka kamera, Bang. Mau buka kamera? Iya. Oke. Silakan. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Muslim, terus saya ini tinggal di luar negeri. Saya fan surat Bang Zuma sama Ustaz maaf. Selalu ngikutin Bang Zuma. Saya terima kasih banyak. Iya, Saya ada makasih. di Makau sekarang, ada di luar negeri. Tapi selalu ngikutin Bang Zuma. Pokoknya terima kasih siap. banyak. Topi aku mana topi? Iya. Terima kasih banyak Bang Zuma. Sehat selalu nggih Bang Zuma. Iya, Betul, makasih. Ya selalu semangat pokoknya. Kami dukung pokoknya perjuangan Bang Zuma. Kami dukung banget. Makasih. Masya Allah. Syukran. Iya. Ukhti, jaga diri di luar. Jaga diri baik-baik, akidahnya dipegang dengan kuat. Ya, silakan saudara Andilau. Buka kamera. Andi bisa Liau, lihat. Andi Liau ya, bukan Andi Lau ya. Oh iya, salah huruf itu bahaya rupanya ya. Apalagi kalau salah yang lain. Silakan, Bang. Oh iya.
Waduh, Andi di sini cuman pengen ditanya nggak bertanya. Ini Silakan, si nggak apa-apa. kenal dengan si Jimmy ya, Bang Juma ya? Jimmy tahu. Tahu ya. Kalau Iya. Andi ini sering gabung di komalnya si Papi Gembala. Oh, Inspirasi. siap. Dari Katolik abang, Bukan, Protestan, bukan. Advent. SSJ. Oh, siap. Silakan. Nah, apa yang Andi mau bicara ya, bingung juga. Iya. Kalau saksi Yehova itu percaya tentang penyaliban. Ya, bukan penyaliban ya, di sana kalau di Bible ya, itu bukan di penyaliban ya, itu di satu tiang ya. Stauros. Iya. Stauros, betul. Karena salib itu munculnya pertama kali hanya di Al-Quran. Dan memang salib itu satu tiang, satu pohon. Cuman satu pohon aja, satu tiang. Bukan ada bentuk crossnya. Ya, tidak ada. Betul sekali. Karena betul salib sekali. itu akar katanya salabah. Artinya tulang sulbi. Berarti dia diikat daerah sini. Habis itu dia turun tangan begini dengan kaki begini. Perutnya yang diikat di pohon. Ya, betul. Bukan seperti ini, apalagi begini. Ya. Apalagi tadi yang kayak gini itu enggak. Ya. Oke. Silakan, Bang. Ya, apa ya? Jadi kalau dari saksi Yehova itu nggak percaya, kemudian penyaliban apa istilahnya itu disulah, tidak percaya disulah, tidak percaya disalib atau gimana? Ya, penebusan itu ada. Tapi kalau di dengan penebusan itu menggunakan di salib kematian. itu tidak. Tidak. Jadi Gitu. penebusannya melalui apa, Bang? Maksudnya melalui gimana ya, Bang Juma ya? Kalau saudara saya Kristen kan pada umumnya penebusan dosa itu dengan cara Yesus mati, kan gitu. Nah, kalau di SSY gimana? Sama. Cuman hanya di Oke. situ saja yang sama gitu loh. Sama. Kalau tidak ada penebusan kan manusia itu tidak bisa, istilahnya ada penghalang lah. Oke. Nah, sekarang kalau boleh kita tahu nih, mumpung saya dengan saudara saksi Yehova ya. Iya ya. Efek atau manfaat daripada Yesus itu mati dengan cara disalib. Salib versi Yahudi ya, dengan versi Iya, Islam, iya, iya. bukan cross begini. Itu apa bagi saksi Yehova, bagi teman-teman Kristen? Itu kan manfaatnya ada ya, karena apa yang dihilangkan Adam, manusia sempurna, yaitu ditebus dengan manusia sempurna juga. Jadi kan hukum Taurat itu kan harus balance. Jadi manusia yang jatuh dalam dosa Adam dan Hawa yang sempurna, jadi ditebus dengan Yesus sebagai manusia harus sempurna juga. Jadi balance, hukum Taurat kan begitu. Oke. Jadi ceritanya Adam mewariskan dosa, yaitu kematian, kan ya? Betul, upah dosa ialah maut kan, kematian. Maut. Oke. Ya. Nah, ada hal yang menarik, saudara. Ternyata ketika kita simpulkan kematian Adam ini menyebabkan kematian jasad, karena upah dosa adalah maut. Ternyata orang Kristen ini tidak ditebus dosanya gitu loh. Tidak ditebus apa dulu? dosa mautnya. Contoh, Ya, betul. di dalam Roma 8 nomor 10. Sebab katanya, sebab jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Kan tertulis gitu, Bang. Ya. Kalau upah dosa Kristus ialah ada di kematian. dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Berarti Kristen ini mati karena dosa, Bang. Lalu mana yang ditebus Yesus itu apa? Apa yang ditebus gitu Yesus? ya, banyak yang salah kaprah gitulah ya. Ya, silakan, Dosa silakan. itu ditebus adalah yang telah telah dilanggar oleh Adam. Nah, sebenarnya dosa yang ditebus adalah
dosa ya, berarti upah dosa ialah maut, adalah manusia itu kalau tidak ditebus, artinya manusia itu tidak mendapatkan hidup kekal abadi. Tidak punya harapan. Di Yohanes 17 ayat 3 kan. 17 ayat 3 di situ. Jadi manusia itu dia menebus supaya maksud tujuan Allah itu terwujud gitu loh. Karena maksud tujuan Allah itu kan kita harus tahu juga. Maksud tujuan Allah menciptakan manusia untuk apa? Tujuannya apa gitu loh. Jadi apa yang Allah itu maksud tujuannya supaya tercapai. Nah itulah dia mengutus putranya untuk menebus supaya kita punya harapan hidup kekal abadi. Kuncinya itu. Bukan berarti kita ditebus oleh Yesus terus dosa kita kok bisa mati lagi. Bukan seperti itu. Karena apa? Dosa yang kita lakukan adalah dosa tindakan kita, apa-apa gitu loh. Oke. Ini Andi Sekali mau- lagi Andi mau jelasin dulu ya, di saya kembalikan data yang tadi. Saya kembalikan data yang tadi Roma 8 nomor 10 bahwasanya sebab jika Kristus ada di dalam kamu maka tubuh memang mati karena dosa. Artinya Kristen mati tubuhnya karena dosa. Lalu Ya, yang ditebus Oh, gitu ya. Pak, Roma 8 ayat keberapa tadi, Bang Juma? Ayat 10 ya. Kalau kalian bersatu dengan Kristus, meski tubuh kalian mati karena dosa, kuasa kudus membuat kalian hidup karena kalian sudah ditebus. Jadi manusia itu ya kan walaupun mati dikatakan hidup. Artinya kita mendapatkan berkat-berkat yang Yesus tebus itu gitu loh. Supaya manusia itu kalau dia mendapatkan kebenaran dan beriman kepada Yesus Kristus dan menyembah Bapaknya adalah semua umat manusia dapat hidup kekal. Dalilnya itu loh Bang, Roma 8 Ya, Roma nomor 10 itu loh. Nomor 10. Bentar. Heeh. Nah, kalau kalian bersatu katanya ya dengan Kristus, meski tubuh kalian mati karena dosa atau kuasa kudus membuat kalian hidup karena kalian dinyatakan benar. Sebenarnya Bang Juma ya, sebenarnya konteks ini Yesus itu pada saat itu dia berbicara kepada siapa gitu loh kan. Nah, tujuan Yesus datang ke Bani Israel ada tujuannya. Jadi di situ itu ada dua golongan Bang Juma. Golongan pertama adalah kawanan kecil. Iya. Nah, kawanan kecil itu murid-murid Yesus itu, ya kan? Itu dia berbicara pada waktu itu Yesus berbicara itu kepada murid-muridnya gitu. Nah, murid-muridnya itu siapa gitu loh, kawanan kecil. Nah, kawan kecil adalah kelompok 144.000 itu. Itu adalah orang-orang yang sudah dimateraikan. Orang-orang itu adalah khusus bersama Yesus memerintah sebagai raja. Gitu loh. Nah, ada lagi domba-domba lain yang bukan dari kandang ini katanya kan. Yang bukan dari kandang ini, yang bukan dari kelompok kecil ini gitu loh. Jadi harus memahami dulu nih konteksnya nih. Yesus berbicara kepada siapa dan dia menyediakan tempat di surga untuk siapa gitu loh. Nah, banyak yang dapat kekristenan sekarang itu kan semua orang tuh naik ke surga gitu loh. Padahal di Alkitab mengatakan bahwa yang khusus dari surga adalah yang sudah dimateraikan adalah yang 144.000 itu. Iya Bang, yang saya bawa ini Roma 8 nomor 10.
Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh memang mati karena dosa. Nah, Kristen mati karena dosa. Jadi yang ditebus Yesus selama ini apa? Harusnya kan gini bang, upah dosa adalah maut. Ketika Yesus menebus maut, yang adalah upah dari dosa tersebut, dari dosa Adam, ya kan tidak ada lagi maut. Kenapa? Karena sudah ditebus. Maut itu sudah dibayar dengan darah Yesus di atas salib. Harusnya. Tapi faktanya, justru Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh kamu mati dalam dosa. Jadi gimana maksudnya itu bang? Kan sudah sangat jelas itu. Dosa adalah dosa, upahnya maut. Adam makan buah jadi dosa sehingga dia mengalami maut. Keturunannya mengalami maut. Yesus datang menebus itu. Tapi kenapa setelah penyaliban, setelah penebusan, Kristen tetap aja mati? Matinya lucu. Karena mati karena disebabkan dosa. Jadi mana yang betul ini? Apakah ini ajaran bahwa dosa ditebus dengan matinya Yesus di salib adalah sesuatu yang direkayasa saja, atau memang betul-betul kenyataan? Karena ada beberapa hal. Satu, Tuhan yang menyatakan diri kepada para nabi Yahudi tidak ada mengajarkan kemudian bahwa dosa ditebus dengan cara membunuh manusia, apalagi membunuh Tuhan. Itu tak ada dalil yang bisa mendukung itu. Yang kedua, Yesus sendiri mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, di dalam kitab Taurat tidak ada nebus dosa menggunakan darah manusia. Nah, sedangkan kalau konsep dosa upahnya maut, Yesus sudah menebus dosa tersebut. Tapi kenapa kemudian Kristen mati karena dosa? Coba.